Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 12 MIPA 2. Jadi video kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem demokrasi parlementer. Ini adalah nama dari kelompok 4, nama anggota dari kelompok 4. Berikut adalah peta konsepnya. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, perkembangan politik. Yang ketiga, sistem ekonomi nasional. Yang keempat, kesimpulan. Dimulai dari pendahuluan. Ini adalah pengertian dari demokrasi liberal. Ciri dari demokrasi liberal: 1. Keputusan presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. 2. Presiden berhak membentukkan DPR. 3. Menteri bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan. 4. Perdana Menteri diangkat oleh presiden. 5. Banyak terjadi pergantian kabinet. 6. Mengutamakan kebebasan individu. 7. Terbukanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. 8. Negara merupakan alat yang digunakan sebagai mekanisme. 9. Berjalannya hukum demi individu. 10. Pemerintah menuruti rakyat. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari demokrasi liberal. Perkembangan politik demokrasi liberal dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini. Kabinet Natsir terjadi pada 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951 dengan Perdana Menteri Muhammad Natsir dan Partai Koalisi Masyumi dan PNI. Terdapat 3 program kerja, yaitu politik luar negeri dengan 3 peristiwa. Yang pertama, hubungan Uni Indonesia-Belanda, kedua menjadi anggota PBB, dan ketiga memperjuangkan Irian Barat. Kemudian politik dalam negeri, peristiwanya yang pertama pemilihan umum konstituante DPR dan DPRD, kedua fokus pendidikan rakyat, dan yang ketiga fokus keamanan negara. Program kerja yang terakhir adalah ekonomi dengan Gerakan Benteng dan Sumitra Plan. Gerakan Benteng digagas oleh Sumitra Djaya Hadikusumo dengan program membangun kelas pengusaha pribumi, memberi modal bantuan usaha, dan yang terakhir bantuan pelatihan. Dalam periode April 1950 sampai April 1957. Gerakan Benteng harus dibubarkan pada masa Kabinet Juanda karena tidak bisa bersaing dengan Tionghoa. Model yang diberikan hanya digunakan untuk bersenang-senang saja. Kemudian Sumitra Plan, upaya membangun industri nasional. Kabinet Natsir harus bubar karena Monsi tidak percaya pada 22 Januari 1951 oleh PNI. Alasan dibubarkannya adalah karena Perpu nomor 39 tahun 1950 tentang DPRD dan DPRDS terlalu menguntungkan Masyumi. Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Perdana Menterinya adalah Sukiman Wiryasanjoyo. Partai koalisinya Masyumi dan PNI. Program kerjanya adalah sebagai berikut: ekonomi, kemakmuran sosial dan ekonomi melalui pembentukan undang-undang. Politik luar negeri
menganut politik bebas aktif, memperjuangkan Irian Barat. Yang ketiga, politik dalam negeri, urusan keamanan, mempercepat pemilihan umum, membuat undang-undang. Pembubarannya disebabkan oleh mosi tidak percaya oleh seluruh parlemen. Perjanjian Ahmad Subarjo dengan Amerika yaitu MSA dianggap sebagai bentuk penyimpangan politik bebas aktif dengan memihak blok barat. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953 dengan Perdana Menteri Wilopo dan Partai Koalisi Masyumi dan PNI. Terdapat 3 program kerja. Yang pertama adalah dalam ekonomi. Yang pertama adalah kemakmuran sosial ekonomi, dan yang kedua adalah mengalami defisit anggaran. Program kerja yang kedua yaitu politik luar negeri. Yang pertama menganut politik bebas aktif, yang kedua hubungan Uni Indonesia Belanda, dan yang ketiga yaitu memperjuangkan Irian Barat. Program kerja yang ketiga yaitu politik dalam negeri. Yang pertama adalah urusan pendidikan rakyat, yang kedua mempercepat pemilihan umum. Pembubaran dari kabinet ini karena mosi tidak percaya oleh Serikat Tani Indonesia, alasannya karena bentrok antara polisi dengan petani ilegal dukungan PKI. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I pada 30 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955 dengan Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo dan partai koalisinya Masyumi memiliki 4 program kerja. Yang pertama, politik luar negeri dengan peristiwa yang pertama menganut politik bebas aktif, yang kedua memperjuangkan Irian Barat, yang ketiga meninjau KMB, dan yang terakhir adalah mengadakan konferensi Asia Afrika atau KAA. Politik dalam negeri dengan peristiwa yang pertama menyiapkan pemilihan umum, yang kedua pemberontakan DITII, yang ketiga mediasi partai politik yang terdiri dari NU dan Masyumi dan PNI dengan PSI. Yang terakhir adalah program kerja ekonomi. Yang pertama, inflasi dan defisit anggaran. Yang kedua, sistem perekonomian Alibaba yang mengusung program kerjasama antara Tionghoa dengan Pribumi, pelatihan dan lisensi usaha kredit, dan perlindungan swasta nasional. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I harus dibubarkan karena mosi tidak percaya oleh Masyumi dengan alasan NU menarik dukungannya. Selanjutnya adalah Kabinet Borana dan Harahap, pemerintahan 12 Agustus 1935 sampai 3 Maret 1936 dengan Perdana Menteri Borana dan Harahap dan Partai Koalisi Masyumi. Terdapat 3 program kerja. Program kerja ekonomi yaitu stabilnya harga barang pokok seperti sembako sehingga rakyat senang. Program kerja politik luar negeri yaitu menganut politik bebas aktif, yang kedua memutuskan hubungan Uni Indonesia Belanda, dan yang ketiga adalah memperjuangkan Irian Barat. Program kerja yang ketiga itu politik dalam negeri. Yang pertama adalah melakukan pemilihan umum, yang kedua memberantas korupsi, dan yang ketiga adalah harmonisasi TNI Angkatan Darat. Pembubaran kabinet ini terjadi karena pengembalian mandat kepada Presiden Soekarno untuk dibentuk pemerintahan baru oleh para pemenang pemilu. Selanjutnya adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo II pada masa pemerintahan 20 Maret 1956 sampai 24 Juli 1957 dengan Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo dan Partai Koalisi PNI, NU, dan Masyumi. Program kerjanya ada 3. Program kerja ekonomi yaitu keseimbangan anggaran negara, kedua ketimpangan pembangunan antara daerah Jawa dengan daerah non-Jawa atau pembangunan tidak merata. Program kerja yang kedua yaitu politik luar negeri. Yang pertama menganut politik bebas aktif, yang kedua pembatalan KMB, yang ketiga yaitu politik dalam negeri dengan mulai memperhatikan daerah otonomi daerah, yang kedua kesejahteraan nasib buruh dan pegawai mulai diperhatikan, dan yang ketiga munculnya cikal bakal permesta. Pembubaran dari kabinet ini terjadi karena kurangnya dukungan dari Masyumi dengan alasan kekecewaan Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia atau Masyumi. Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959 dengan Perdana Menteri Insinyur Juanda.
yang mengusung Zaken Kabinet memiliki 3 program kerja. Yang pertama, politik luar negeri dengan peristiwa memperjuangkan Irian Barat dan eksekusi pembatalan perjanjian KMB. Politik dalam negeri dengan peristiwa pembentukan Dewan Nasional, normalisasi Republik melalui Forum Musyawarah Nasional atau MUNAS 4 September 1957, pemerataan pembangunan, dan yang terakhir, Deklarasi Juanda. Program kerja ekonomi, gencar dalam melaksanakan pembangunan nasional. Kabinet Juanda harus dibubarkan karena dikeluarkannya Dekret Presiden 1959 dengan alasan adanya perseteruan ideologi dalam Dewan Konstituante yang berisi Pancasila, Islam, dan Sosialisme, blokade sidang, pembahasan dasar negara atau ideologi dalam Dewan Konstituante. Meskipun Indonesia telah merdeka, namun kondisi ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Upaya untuk mengubah struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional berjalan tersendat-sendat yang disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut adalah faktor-faktor tersendatnya ekonomi Indonesia. Upaya penyelamatan ekonomi Indonesia. Yang pertama yaitu mengatasi masalah keuangan dengan memberlakukan mata uang di Java Jepang, mata uang Jepang dan mata uang Hindia Belanda. Selanjutnya adalah menembus blokade ekonomi Belanda dengan melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah operasi Popda dan APWI dan membentuk Banking and Trading Corporation atau BTC. Selanjutnya adalah menyelenggarakan konferensi ekonomi. Selanjutnya yaitu membentuk Planning Board atau Badan Perancang Ekonomi, dibentuk oleh Akageni pada 19 Januari 1947 yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi. Selanjutnya melaksanakan Casimo Plan, dibentuk oleh I.J. Casimo. Rencana Casino Plan meliputi rencana produk 3 tahun mengenai usaha swasembada pangan. Selanjutnya membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE). PTE diketuai oleh B.R. Motik, bertujuan menggalang dan melenyapkan individualisme antar pedagang di Indonesia. Yang terakhir yaitu dengan melaksanakan program pinjaman nasional. Kebijakan-kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi nasional.
Yang pertama yaitu nasionalisasi perusahaan asing, yaitu tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintahan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu menerapkan sistem ekonomi Alibaba yang dijelaskan oleh Menteri Perekonomian Iskak Cokro Adi Suryo yang bertujuan menciptakan kerjasama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha non pribumi. Yang ketiga, menerapkan sistem ekonomi gerakan benteng. Pencetusnya adalah Sumitra Jaya Hadikusumo. Kebijakan ini memberikan bantuan modal kepada pribumi agar mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Yang keempat yaitu menerapkan Gunting Syarifuddin yang diputuskan oleh Menteri Keuangan Syarifuddin Prawira Negara. Caranya yaitu memotong semua uang yang bernilai 2,50 ke atas hingga nilai tinggal setengahnya. Kesimpulan, demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada warga negara. Ciri utama masa demokrasi liberal adalah sering bergantinya kabinet. Dalam perkembangan demokrasi Indonesia sudah mengalami beberapa kali pergantian sistem politik dan pemimpin. Namun dengan sejalannya demokrasi itu, Indonesia sampai saat ini masih saja belum menemukan sistem demokrasi yang tepat. Banyak permasalahan yang datang dalam pencarian sistem Indonesia maupun jiwa para pemimpinnya.